Dalam Kepo Buku kali ini, kami nerbitin naskah untuk anak-anak muda. Jadi bukan naskah-naskah yang sastra yang berat gitu kayak Banana Yoshimoto atau Murakami gitu, enggak. Om Andri, Ya, Om ambil untungnya gimana Om? Aku mau jadi penerbit juga Om. To the point. Dukung. Bagus, Bud, bagus. Mas Andri ini juga nulis novel. Coba Mas Andri rekomen novelnya apa? Saya sudah baca satu. oh makasih Mbak Opa. Penerbit Haru ini penerbit yang keren ya. Jadi ya kayak wajib aja gitu dikenal oleh banyak lagi kalangan. Untuk nyari pengadopsi baru untuk si kucing ini. Gitu. Tapi ternyata si cowok ini menyembunyikan sesuatu dan itulah yang pada titik akan dikuak. Selamat datang di Kepo Buku episode 18. Kita kali ini kedatangan seorang translator, seorang editor dari penerbit Haru, penerbit yang memproduksi novel-novel terjemahan dari Asia. Iya. Kita sekarang kedatangan Kak Andri Setiawan. Selamat datang Kak Andri. Halo, terima kasih. Halo, Mas Andri. Selamat malam Mas Andri. Selamat malam semuanya. Ya, ini kita, Kak Andri adalah podcast Kepo Buku. Kita ini podcast yang ngalor ngidul aja sih, ngomongin soal buku A sampai Z yang dipertemukan lewat sebuah ide, gimana sih ngobrolin buku secara santai, secara enak gitu. Kita ini formasinya ada 4 orang. Ada saya sendiri, Steven di Ambon, Bang Rane di Bangkok, Mbak Opat di Jakarta, dan ada satu lagi, Mas Toto, dia di Singapura. Jadi kita berempat tuh tiap minggu bikin sebuah episode, membahas buku, kita bagi rekomendasi buku, kita dengerin juga kiriman-kiriman dari mereka yang ngirimin rekomendasi buku gitu ke Andri. Jadi kita pengen ngulik nih, pengen tahu gimana sih penerbit Haru nih yang mempromosikan novel-novel Korea, novel-novel Jepang gitu. Oke. Tahun 2011, Kak Andri bersama Mbak Lia tuh bikin sebuah penerbitan yang bernama Haru. Waktu itu Kak Andri masih di Jepang. Waktu itu 4 buku fiksi, 4 buku fiksi dan non-fiksi yang berhasil ditelurkan. Dan pertanyaan pertama untuk Kak Andri, gimana sih strategi Haru di awal-awal tuh menerbitkan karya novel-novel Korea? Oke. Pertama Haru itu berdiri buat nerbitin naskahnya Ria dulu. Jadi dia yang emang berinisiasi pengen bikin penerbit, asalnya cuma buat nerbitin naskahnya dia doang. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, dia ngelihat drama Korea itu banyak diterima di Indonesia. Tapi kenapa nggak ada penerbit yang menjalankan sastra atau fiksi dari Korea itu sendiri? Haru itu apa tuh Mas? Dipilih Haru, kenapa? Karena punya arti di 3 bahasa. Bahasa Indonesia sendiri, ya haru yang dari terharu itu. Terus dari bahasa Korea yang artinya hari demi hari. Jadi kayak pengen jadi penerbit yang hari demi hari menemani pembaca gitu loh. Amin. Terus dalam bahasa Jepang sendiri juga ada artinya musim semi. Nah, sedangkan musim semi itu kayak sebuah awal dari musim yang baru gitu. I see. Oke. Langsung kepikir lagunya Big Bang ya. lanjut. Oke. Mas Andri sendiri ternyata baru gabung di tengah. Terus sebenarnya kalian Mbak Lia. Ini gimana terusannya? Lanjut ceritanya dong. Terus setelah dari naskah-naskah Korea, mulailah berpikir waktu itu kan aku ada di Jepang. Kenapa nggak nerbitin naskah Jepang sekalian gitu. Jadi mulailah mencari naskah-naskah fiksi Jepang yang waktu itu karena baru awal berdiri ya, jadi nggak banyak penerbit yang mau ngelirik kami sebagai penerbit gitu, jadi agak susah cari naskahnya waktu itu. Jadi begitu dapat satu naskah waktu itu seneng banget dan ya udah akhirnya berlanjut sampai sekarang untuk naskah-naskah Jepangnya. Masih ingat naskah Jepang pertamanya itu Mas? Judulnya Her Sunny Side, karyanya Koshigaya Osamu. Itu naskah yang paling pertama. Wow. Itu tentang apa Mas? Itu tentang seorang cowok yang tiba-tiba dia ketemu sama
teman masa kecilnya di sebuah pekerjaan, tiba-tiba aja mereka ketemu dan akhirnya mereka menjalin hubungan dari situ, tapi ternyata si cewek ini punya rahasia yang disimpan dari si cowok itu. Kenapa mereka bisa sampai ketemu, kenapa mereka bisa sampai akhirnya menikah, itu semua si cewek itu punya rahasia sesuatu gitu. Kategori novel-novel yang diterbitkan oleh Haru itu apa sih? Dalam artian gini, kan Korea, Jepang, bahkan nanti melebar ke Asia gitu ya. Tapi kategori novelnya itu kayak apa? Apakah novel-novel macam katakanlah level-levelannya Kawabata atau Murakami atau Banana Yoshimoto gitu? Kami nerbitin naskah untuk anak-anak muda. Jadi bukan naskah-naskah yang sastra yang berat gitu kayak Banana Yoshimoto atau Murakami gitu, enggak. Kami lebih banyak menerbitkan novel-novel populer. Jadi naskah-naskah yang ringan tapi yang bisa dibaca dengan enak gitu loh. Terus dapat ini tuh dari mana? Di luar sana ada yang namanya agen literasi. Jadi kayak makelarnya dunia perbukuan. Mereka lah yang merekomendasikan beberapa judul ke kita. Terus selain itu juga kami pergi ke book fair. Misalnya tempo hari kami pergi ke Seoul Book Fair atau book fair yang ada di Jepang untuk ketemu sama beberapa penerbit dan bertanya ke mereka kira-kira judul apa yang cocok buat Indonesia gitu. Dari penerbit Haru nih aku nih paling nggak ngikutin novelnya sebenarnya. Meskipun kita kenal ada Akiyoshi Rikako dengan judul terbarunya kemarin Silence. Ada juga kalau disebutin beberapa ada Man of Pure Love, itu novel Korea, dan di awal juga ada The Chronicles of Audi dari Onizuka untuk novel lokalnya yang dibikin oleh Haru. Tapi yang paling aku senengin ini Itun, Meiju and Sedi. Volume 1, volume 2 tuh aku baca habis tuh. Benar banget. Nggak baca tapi ngefans ternyata. Tapi awal-awalnya itu memang punya pengalaman di bidang penerbitan atau benar-benar blank hanya karena Lia ini bersaudara, kakak atau? Lia ini adik saya. Oh, adik. Nah, apakah karena Lia menulis novel kemudian perlu ada platform penerbitan ya sekalian aja bikin atau gimana sih? Awal-awalnya iya gitu. Karena Lia nulis novel ya udah sekalian bikin. Dan waktu itu dia belajarnya dari Onizuka sejujurnya. Karena Onizuka yang pertama dia punya penerbit indie duluan. Jadi lebih ke belajar dan akhirnya tahu ternyata bisa juga ya nerbitin buku sendiri. Akhirnya dia belajar dari Onizuka dan akhirnya ya udah jadi seperti sekarang Haru. Sorry Mas, aku motong nih. Mungkin beberapa pendengar udah tahu nih Onizuka siapa, tapi mungkin ada yang nggak tahu juga nih siapa sih emang Onizuka nih dari tadi. Mi. Nama itu. Kalau dia maklumin aja generasinya udah jauh banget soal. Kita tanya anaknya pasti tahu. Oke, lanjut Mas. Onizuka itu penulis salah satu teman kami juga, teman main juga dulu sering banget kalau jalan-jalan bareng gitu, bareng rame-rame bareng teman dia, salah satu teman penulis kami sejak lama, udah lama banget kenal sama Onizuka. Terutama Lia ya, dia udah kenal Onizuka itu jauh sebelum Haru terbit gitu. Orang Indonesia? Orang Indonesia iya. Oke. Nama pena kan? Itu nama pena. Oke. Nama aslinya Oke Rizka. Tadi kayaknya jawaban yang terakhir Mas Andri tadi menjawab ke rasa penasarannya Opat nih yang mau tahu ini sebenarnya publisher indie atau bisa dibilang major publisher? Sebenarnya aku sendiri agak bingung sih batasan indie sama major itu sampai mana. Kalau dibilang major sih kami masuk ke toko-toko buku kayak Gramedia dan toko-toko buku lain, jadi bisa dibilang major sih major. Karena nggak jelas juga kategorinya ya, major tuh kayak apa, indie tuh kayak apa. Saya sendiri pun sebenarnya bingung sih major sama indie itu batasnya sampai mana. Ada baiknya kita tidak usah mengkotak-kotakan keadaan yang sudah jelas gitu. Baik. Ya betul. Kak Andri, kita kan di Indonesia nih, awal-awalnya kan kita lebih dulu disuguhin oleh karya-karya dari sastra, dari penulis Anglo-Saxon kan, dari novel barat ibaratnya gitu. Yang aku mau tahu mungkin Kak Andri bisa berbagi sedikit gitu gimana penerimaan pembaca kita terhadap karya-karya dari Asia nih, dari Jepang, dari Korea yang dilakonin sama penerbit Haru. Untuk sementara sih mereka welcome banget karena masih belum ada penerbit yang sefokus kami di sastra-sastra Asia, terutama yang fiksi populer.
Mungkin penerbit sebelah ada yang ngerjain sastra yang berat, misalnya kayak Haruki Murakami atau sastra klasiknya semacam Dazai Osamu dan lain-lain, itu pasti mereka udah ada. Tapi untuk yang sastra-sastra populer itu nggak ada yang seintens kami untuk menerbitkan naskah-naskahnya. Jadi sementara sih mereka mengapresiasi usaha kami untuk menerbitkan buku-buku itu. Kembali lagi kita ke segmen Kepo Buku. Kali ini kita bakal fokus tentang terbitan dari penerbit Haru. Udah berapa buku nih sejauh ini? Nggak ngitung lagi sih sebenarnya, tapi kayaknya ada sekitar 100-an judul sih kayaknya ada kalau dihitung dari awal mula kami berdiri ya. Kayaknya Ini mau udah 100 major ada. ini. Kayaknya 100 ada. Terus apa aja yang hits banget nih ibaratnya gitu ya? Yang ngehits banget mungkin inget beberapa tahun yang lalu ada komik dari Korea yang judulnya Simple Thinking About Blood Type. Ini tentang komik-komik itu Haru golongan ya? darah. Iya, itu Haru. Oh iya. Itu Haru Bapak. Aduh. Orang biasanya kenalnya itunya, judul komiknya, tapi mereka nggak ngeh itu Harunya. Emang. Itu lucu banget. Yang Rani udah pernah baca belum? Ya, gue ditanya. Justru gue pengen tahu banyak supaya tertarik baca bukunya. Tapi gini deh. Gue sebenarnya tahu Haru. Gue sebenarnya tahu buku-bukunya Haru. Taruh lo, kita lihat anaknya berani nggak ya? Soalnya di sini ada pendengar rahasia nih, ada anak podcaster magang nih. Pot, di unmute deh Pot. Pot, berani nggak? Oh, Ya, Nah, Halo. Pot jangan grogi, Pot. ini aku punya anak ABG yang sedang diam-diam ngupingin kita ngobrol karena dia ngefans berat sama buku-bukunya Haru. Makasih ya. Put, cerita deh Put, buku-bukunya Haru, buku-bukunya Om Andri sama Tante Lia yang kamu baca itu apa aja Put? yang aku baca yang The Chronicles of Audi, aku baca. Terus Sweet Melody, terus Then She Smile, sama aku baca itu juga. Terus yang lagi pengen kamu baca apa? The Traveling Cat Chronicle. Oh, oke. Oke. Dari 3 itu yang kamu favoritin apa? The Chronicles of Audi. Oke, ya wes. Emput lagi magang. Jadi dia kaget nih, soalnya nggak ada di dalam skenario. Tiba-tiba dia diajak ngobrol. Disuruh ngomong. Disuruh ngomong. Gini aja deh Put. Ada satu pertanyaan nggak buat Om Andri? Itu cara izin ke yang nulis aslinya gimana sih Om? Oh, supaya buat bisa diterbitin ya. Iya, biar bisa diterjemahin ke bahasa Indonesia. Jadi sebelum kami nerbitin, pasti kami minta izin dulu ke penulisnya. Dan kayak tadi yang saya bilang, ada yang namanya makelar buku, kayak agen literasi gitu. Jadi kami lewat mereka untuk berkontak dengan penulisnya. Intinya sih minta izin buat nerbitin gitu. Kalau misalnya si penulisnya mengizinkan, barulah kami menerjemahkan gitu. Apaan? Oh, tiba-tiba. Tapi oke, Emput, thank you. Dia masih akan dengerin. Kita kembaliin ke Steven. Ayah, Ya. mau nanya lagi. Boleh. Boleh. Waduh. Ya silakan. Waktu dan tempat Kriteria sebuah novel layak diterjemahkan itu apa, Om? Waduh, berat. Waduh, kriteria novel buat diterjemahkan. Yang pertama sih ceritanya bagus. Yang kedua, jadi kami punya first reader, jadi orang-orang reviewer yang membaca naskah ini untuk pertama kalinya. Jadi kami bakal minta pendapat mereka apakah buku ini bisa diterima di Indonesia. Misalnya kan kalau buku luar ada beberapa scene atau beberapa isu yang nggak mungkin bisa diterima di Indonesia gitu. Jadi kami berusaha supaya nggak menerbitkan itu gitu. Oke. Ini kayaknya mau ngasih surprise malah jadi menguasai kepo buku nih. Tapi oke, balik ke Steven. Om Andri, Ya, Om ambil untungnya gimana Om? Aku mau jadi penerbit juga Om. To the point. dukung. Bagus, Put, bagus. ambil untungnya gimana? Dihitung dulu HPP-nya berapa. Nah dari situ barulah ngitung kira-kira pengen untung berapa ya, barulah
ditetapkan harganya. Om Andri caught off guard banget ini dengan pertanyaan. Steven ambil, take over Steven. Bapaknya udah takut tuh bangun. Oke, lanjut Steven. Emput masih dengerin. Lanjutin ini ya, pertanyaannya buat pertimbangan sebuah naskah yang diakuisisi sama penerbit Haru nih. Apakah ada faktor tertentu, misalnya nama besar si penulis, ataukah ada penghargaan yang dia menangi gitu? Itu juga jadi salah satu pertimbangan juga sih, nama besar penulis dan penghargaan itu juga. Misalnya yang Minato Kanai yang bakal terbit nanti, yang di penerbit Haru yang terjemahan Jepang, itu juga salah satu pertimbangannya adalah nama besarnya dia dan penghargaan yang sudah dia miliki, selain naskahnya memang beneran bagus ya. Penghargaan apa gitu kan, Andri? Confession ini pertama kali dia dapat penghargaan Japanese Bookseller Award. Ini penghargaan yang diadakan oleh toko-toko buku se-Jepang dan voting para pegawai toko buku. Seru ya. Kayaknya baru kali ini dengar kayak gini ya. Penghargaan dari bookseller. Dari bookseller, keren. Iya. Terus selain itu dia juga dapat penghargaan di Amerika karena dia udah diterjemahkan juga ke bahasa Inggris sebagai buku buat orang dewasa yang pengen direkomendasikan ke remaja. Waduh. Menarik nih. Maksudnya gimana sih, Mas? Maksudnya buku ini sebenarnya bukan buku buat remaja. Tapi orang-orang dewasa menyatakan bahwa buku ini bisa loh dibaca oleh remaja, punya nilai-nilai yang bisa disampaikan ke remaja gitu. Oke. So, Korea, Jepang, katanya juga merambah ke novel-novel terjemahan lain. Walaupun mayoritas masih Korea ya, Mas ya? Mayoritas Korea, Jepang, ya. Masih dua itu. Terus merambah ke yang lain, Tiongkok, Thailand juga dengar-dengar katanya? Iya. Aku malah baru nggak pernah tahu novel-novel Thailand. Itu tuh ceritain dong. Jadi ambisi kami adalah memperkenalkan sastra seluruh Asia sebenarnya. Jadi ya pelan-pelan sih, mulai dari 3 besarnya Asia yaitu Jepang, Korea, sama Tiongkok. Kami juga menerbitkan buku dari negara tetangga seperti Malaysia. Kami pernah nerbitin dari Malaysia, Filipina, Thailand. Dan yang paling terakhir ingat saya India baru 1. India? Iya. Tapi tetap konsisten di level remaja ke dewasa gitu ya? Tetap iya, remaja dewasa muda tetap. Wow. Yang dari Thailand contohnya apa sih, Mas? Masih ingat nggak, Mas? Yang dari Thailand contohnya judulnya You Are My Moon. Ceritanya tentang, tunggu aku sendiri kok lupa ya. You Are My Moon. Nggak apa-apa. Penasaran aja. Nanti aku cari justru. Kalau di sana ntar kan keriting-keriting juga Om, nggak ngerti ntar Om Rane. Berarti gue harus cari bukunya Haru dulu baru bisa sombong ke teman-teman gue orang Thailand. Iya. Terus teman orang Thailand bilang, lu ngapain baca novel remaja? Lu kan udah tua gitu. Lanjut. Haru ini punya banyak adik-adik nih, banyak imprint. Boleh nggak? Dan itu kayaknya kalau ini aku sekilas melihat sih, yang ini nerbitinnya Jepang aja, yang ini nerbitinnya ini aja. Itu pembagiannya gimana aja, Mas? Jadi ada Haru ini yang nerbitin Asia, jadi terjemahan dari Asia. Terus ada penerbit Spring yang nerjemahin naskah dari Amerika dan Eropa. Terus yang ketiga ada penerbit Inari. Inari ini yang nerbitin naskah-naskah lokal, gitu, dari penulis-penulis lokal. Terus ada satu lagi namanya Koru. Koru ini yang menerbitkan buku lokal khusus untuk e-book. Baru mau nanya. Jadi nanti divisi e-booknya ini juga akan menerbitkan semua divisi-divisi lain dalam format e-book atau ada buku tertentu saja? Untuk sementara baru dari penulis lokal. Jadi kami pengennya Koru ini sebagai wadah untuk penulis-penulis baru buat latihan. Oke. Jadi kami memang nyarinya penulis-penulis yang baru, penulis awal, meskipun bukan penulis debut tapi penulis-penulis muda gitu. Interesting. Nggak sekalian aja semua diadain e-booknya sih, Mas? Pertimbangannya adalah beberapa penerbit luar itu nggak mau diterbitin sebagai e-book. Kadang mereka nggak mau. Terus ada juga yang mereka nggak mau kalau nggak ditambahin royaltinya. Jadi kayak ada fee lagi buat masukin ke e-book, dan itu kalau dihitung-hitung ternyata nggak seimbang dengan pengeluaran dan penghasilannya, gitulah pokoknya intinya. Oh gitu ya, kirain orang kalau udah beli
rights itu udah mencakup e-book atau mungkin jadi audiobook gitu, enggak ya? Enggak. Ya siapa tahu nanti Haru bisa bekerja sama dengan Kepo Buku untuk buku audio misalnya gitu ya. Amin. Amin. Iya, kita kembali ke buku-buku Haru lagi. Kak Andri bisa rekomendasi nggak buku-buku bagus nih yang udah terbit atau mungkin yang bakalan terbit nih? Oke, sebenarnya tergantung sukanya genre apa, tapi aku mau rekomendasi yang di kami yang long seller meskipun nggak seheboh Blood Type, tapi dia long seller banget yang udah cetak ulang ke 13 kalinya tahun ini. Wow. Judulnya Girls in the Dark, karyanya Akio Shirikako. Ini yang long seller banget di kami. Itu diterbitkan sejak tahun? Ingat saya 5 tahun lalu. Oh, itu udah 5 tahun lalu ya? Udah lama. Aku baru baca tahun lalu gitu. Udah 5 tahun lalu, 5 tahun lebih sih sebenarnya. Selain Girl in the Dark? Yang dari penerbit Inari ada judulnya How Come, karyanya Asabelia. Aku sendiri belum baca tapi katanya bagus banget. Terus kalau pengen belajar bahasa Korea ada yang judulnya Dear Opa. Kenapa emang? Dia belajar bahasa Korea tapi dengan cara yang nyantai. Maksudnya tujuan dari buku ini adalah belajar bahasa Korea supaya bisa ngobrol sama idolanya via Instagram dan sosial media. Jadi bukan komennya nggak pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Inggris, tapi pakai bahasa Korea gitu. I see. Supaya lebih gampang dinotis sama idolanya. Pat, buruan Pat, belajar Pat. Iya, ngomong-ngomong ini novel-novel Koreanya Haru, kalau yang novel bahasa Jepang, novel Jepangnya kan aku udah baca nih sedikit beberapa. Tapi kalau yang Korea ini sebenarnya aku kayak pengen, tapi kayak yang mana ya kalau buat yang pengen rekomendasi kalau yang Korea nih Mas? Soalnya Opat malu-malu dibilang K-popers. Gitu. Enggak, aku suka K-pop kok, nggak malu. Lanjut. Yang Korea aku sendiri suka sama, kalau yang romance judulnya ada Letterboxd 110. Letterboxd 110 itu udah buku yang lumayan lama sih sebenarnya, cuman aku suka banget, dan di Koreanya sendiri pun dia bisa dianggap sebagai long seller juga karena sampai sekarang orang banyak suka buku itu. Suasananya dapet, karakternya dapet, dan konfliknya dapet banget. Aku suka banget yang itu, Letterboxd 110. Itu ada dramanya nggak? Nggak ada. Soalnya nih Om Rane nih, aku kasih tahu nih Om Rane nggak tahu kan, buku-buku novelnya Haru ini yang Korea tuh ada yang udah memang ada dramanya ya? Iya. Memang ada dramanya atau dari buku kemudian jadi drama? Dari buku jadi drama. Wow. Kemudian diterbitin Haru. Iya, keren, betul. Keren. Kalau aku justru penasaran 2 buku lagi nih Mas, sebelum kita lanjut lagi. Ini moderator udah melotot nih kayaknya nih. Yang pertama itu tadi My ABG Girl itu nanya soal Traveling Cat Chronicles. Dan itu katanya ngetop banget. Apa sih yang buku tentang apa sih itu? Traveling Cat Chronicle ini terjemahan Jepang. Uniknya dia, kalau selama ini kan kita kalau baca buku pasti sudut pandangnya dari sudut pandang manusia. Tapi Traveling Cat Chronicles ini sudut pandangnya dari seekor kucing. Gitu. Jadi dia itu seekor kucing liar sebenarnya. Dia bangga banget dengan keliarannya. Dia bisa bertahan hidup, dia bisa makan, pokoknya dia bisa semuanya sendirian. Cuman pada suatu hari dia ketabrak mobil dan dia harus ditolong oleh seorang cowok ini suka banget sama kucing gitu loh. Dan akhirnya si kucing ini memutuskan untuk tinggal bareng sama si cowok ini. Tapi 5 tahun kemudian entah kenapa si cowok ini harus melepaskan si kucing. Jadi mereka berkeliling Jepang, makanya judulnya Traveling Cat, untuk nyari pengadopsi baru untuk si kucing ini. Gitu. Tapi ternyata si cowok ini menyembunyikan sesuatu, dan itulah yang pada akan dikuak pelan-pelan. Takut. Opat takut spoiler. Enggak, aku udah baca ya, mohon maaf. Oke. Paling nggak Emput yang takut spoiler. Aku belum baca ya, jadi ya Put ya, itu. Nggak, kok semua yang aku ceritain itu ada di sinopsis belakang. Iya. Oh, ada di belakang bukunya ya. Oke. Terus yang kedua yang aku penasaran,
bukunya Mbak Lia sendiri apa sih yang bisa direkomend? Soalnya kan dia awalnya berangkat dari bukunya Lia kan? Yang bisa direkomend. Yang terbaru Ayo judulnya lo nggak bisa rekomenin buku adik sendiri, awas lo. Yang terbaru judulnya Jackson. Itu dibilang terbaru pun tahun lalu apa 2 tahun lalu deh. Itu yang terakhir. Judulnya Jackson. Jackson. Ini gara-gara Jackson Wang bukan kan? Kayaknya enggak deh. Kebetulan Oke. Salut kakak beradik dua-duanya main di publishing, keren. Om Rane, Ah. Mas Andre ini juga nulis novel. Coba Mas Andre rekomen novelnya apa? Saya sudah baca satu. Oh, makasih Mbak Opa. Novelku sendiri yang terakhir judulnya A Thing Called Us. Ada e-booknya ya, ada e-booknya. Aku baca e-booknya kalau nggak salah. Iya, ada e-booknya. Tuh Om Siap. Rane, silakan. Nggak, soalnya tadi Mas Andri bilang yang terakhir udah bikin berapa novel, Mas? Kayaknya 4 atau 5 deh. Wow. Baru Wow. 4 atau 5. Opat berapa, Pot? Udah berapa novel, Pat? Ada deh. Bilang aja nggak ada. Oke, kembali lagi ke Kepo Buku episode 18. Kita kembali ke Kandri. Kita mau cerita nih tentang gimana caranya mungkin pendengar Kepo Buku mau ngirimin naskah dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penerbit Haru. Andri bisa jelasin nggak secara teknis gimana cara penerbit Haru membuka penerima naskahnya gitu? Sebenarnya penerbit Harunya sendiri udah nggak nerima naskah, tapi kami nerima naskah di penerbit Inari, karena penerbit Haru sekarang konsepnya adalah menerbitkan buku-buku terjemahan gitu. Jadi lebih ke penerbit Inari sih untuk sekarang. Tapi harus tetap konsisten pada remaja dewasa itu. Iya. Oke. Gimana, Mas, caranya, Mas? Caranya bisa dicek juga di www.penerbitinari.net. Di situ ada kirim naskah juga. Yang penting sih naskahnya dan sinopsis keseluruhan cerita. Yang menurutku paling penting adalah itu, terutama sinopsis. Nah, yang sinopsis ini jangan seperti sinopsis di belakang buku main tebak-tebakan. Karena justru jawaban dari tebakan itulah yang para editor pengen tahu. Misalnya kalau traveling kayak tadi, main tebak-tebakan sebenarnya si cowok ini menyembunyikan bla 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 bla, itulah yang pengen kami tahu gitu. Jadi harus spoiler ya Mas ya? Malah harus spoiler untuk di sinopsisnya. Yoi. Sinopsis buat pembaca sama buat penerbit itu beda. Beda. Terus proses berikutnya itu akan diseleksi pastinya lah ya. Itu Iya, berikutnya akan kami seleksi. apa sih yang akan diseleksi di situ? Karena mungkin banyak teman-teman yang juga penasaran atau udah nulis gitu. Apa yang menjadi kriteria seleksi dan berapa lama sebelum dapat kabar gitu? Standarnya sih 3-4 bulan. Tapi karena saat ini naskah banyak banget yang masuk, kadang-kadang lebih juga sih dari 3-4 bulan. Itu yang pertama kali yang kami baca. Tadi seperti yang aku bilang, sinopsis itu penting. Yang pertama kali kami baca itu pasti sinopsis. Oke. Dari sinopsis pasti kan udah kelihatan cara orangnya menulis, cara mereka bercerita itu pasti udah kelihatan di sinopsis. Gitu. Kalau misalnya dari sinopsis aja udah nggak menarik, itu pasti kami udah tolak. Wow, berarti harus benar-benar pinter-pinter di situ ya bikinnya ya? Iya, gimana sinopsis supaya bisa menarik perhatian kami. Dan juga bab 1 sih. Bab 1 juga penting juga. Kadang kalau sinopsis kayaknya menarik, tapi kok sinopsisnya nggak meyakinkan ya, kami akhirnya lihat ke bab 1-nya. Apakah bab 1-nya bisa menarik perhatian apa enggak. Itu aja udah tips tuh buat para calon penulis yang mau nyerahin buku ke Mas Andri dan kawan-kawan. Tapi apakah ada saran lain gitu loh buat para calon penulis yang lagi mikir-mikir nih? Ini kayaknya gue mau submit nih. Biar gampang juga seleksinya, Mas. Oke. Saran untuk pas nulisnya kali ya, tentukan ceritanya. Kalau bisa sih, seandainya cerita kalian dirangkum dalam satu kalimat, akan jadi seperti apa. Itu ceritanya harus bisa dirangkum dalam satu kalimat. Barulah itu bisa dibilang bibit naskah yang baik. Karena cerita itu pasti bisa dirangkum. Paling nggak jadi 1, mentok 2 kalimat gitu. Soalnya kalau lebih dari itu udah pasti ceritanya melebar kemana-mana nih. Mas, aku pernah dengar Haru Syndrome. Haru Syndrome itu apa sih?
Oh, Haru Syndrome itu istilah yang kami ciptakan untuk penggemar beratnya Haru. Jadi istilahnya mereka terjangkit penyakit yang namanya Haru Syndrome, penyakit yang pengen baca buku Haru lebih dan lebih lagi, itu sih ceritanya. Jadi kayak fans clubnya gitu lah ya. Iya, betul. Oke. Kalau mau beli buku Haru kan Haru ada di apa sih namanya? Toko buku besar lah ya, seperti Gramedia gitu. Ada ininya nggak, tempat lain nggak yang misalnya nggak ada Gramedia di kotanya gitu? Penerbit Haru punya official store juga di Tokopedia dan Shopee. Kalau misalnya kalian pengen gratis ongkir, ada Shopee. Itu apa namanya? Haru, cari aja gitu penerbit Haru. Penerbit Haru, shopee.com/penerbit Haru kalau nggak salah. Asik. Nah, pertanyaan standar kita akan diajukan oleh Bapak Moderator. Ini selalu pertanyaan yang diajukan kepada tamu-tamu di Kepo Buku. Steven. Oke. Kak Andri, sekarang nih lagi baca buku apa sih? Boleh di-share 1 atau 2 buku yang lagi jadi bacaan terakhir? Bacaan terakhir, ini sebenarnya aku lagi berjuang untuk menyelesaikan The Handmaid's Tale, karyanya Margaret Atwood. Sampai sekarang belum selesai-selesai. Wow. Satu lagi yang lagi ku baca, kumpulan cerpen sih. Matinya Burung-Burung. Kalau mungkin pernah dengar, terbitan lamanya Moka. Oke, aku tertarik yang The Handmaid's Tale tadi. Kenapa memilih buku itu dan kenapa masih berjuang menyelesaikan? Handmaid's Tale ini sebenarnya aku suka premisnya. Dia kayak semacam distopian gitu. Distopian saat bumi sudah terjangkit sebuah virus dan fungsi masyarakat itu udah berubah. Dan tugas seorang wanita di dalam buku ini adalah untuk melahirkan doang. Mereka nggak boleh ngapa-ngapain, baca buku nggak boleh, belanja nggak boleh, apa-apa nggak boleh, pokoknya cuman melahirkan untuk mengisi populasi lagi. Kenapa aku berjuang? Karena mungkin nggak cocok sama narasinya sih. Narasinya narasi panjang yang temponya lambat buatku. Jadi aku agak berjuangnya di situ. Oke. Ada pertanyaan lain mungkin atau yang lagi ngupingin mau nanya lagi mungkin sama Om Andri, Emput? Jangan tanya untungnya. Tanya Om Andri sebulan untungnya berapa persen? Nggak mau nanya, tapi mau ada yang nitip salam. Dor. Oh, Titip salam. Oh, ada yang nitip salam, cie. Buat penerbit Haru dari Tesna, tante aku. dari siapa? Teteh Erna, tantenya, karena dia kenal buku-buku Haru itu dari tetehnya. Tetehnya yang bisa dibilang menyeleksi buku-buku bacaan. Oke. Kuratornya ya. Kuratornya. Jadi cuma mau salam doang. Bener, yakin gak ada pertanyaan lagi nih? Nggak, udah cukup. Oke. Buku favoritnya Mas Andri. Terfavorit. All time favorite ya? Ya. All time favorite. Harry Potter deh kayaknya. Kayaknya nggak ada buku yang bisa membuatku nyari-nyari di internet tentang teori-teori selain Harry Potter. Kayaknya itu all time favorite. Kayaknya kita harus minta quotation sedikit nih dengan Mas Andri tentang Harry Potter. Nanti segmen terpisah mungkin. So nanti buat Harry Potter Day ya Pak? Harry Potter Day. Anak-anak muda ini ceritanya lagi mau convince bapak-bapak kayak gue untuk bisa memahami Harry Potter. Jadi nanti kita minta quotes sedikit dari Mas Andri gitu. Tapi nanti di lain waktu. Penerbit Haru ini bakalan bikin genre lain nggak sih selain novel gitu? Mungkin bikin kumpulan cerpen atau kayak yang Kak Andri lagi baca ini, kumpulan cerpen sangat-sangat pendek gitu. Kayaknya sementara bakal fokusnya sih di novel, cuman bakal pengen nyoba ke non-fiksi, cuman masih belum yakin juga non-fiksi yang seperti apa. Terus untuk yang cerpen yang sangat-sangat pendek ini, sebenarnya udah kami mulai di Katalog Spring. Kalau kalian ngecek Instagram @katalogspring, kami ada flash fiction di situ, jadi cerpen yang super-super pendek, tapi masih belum untuk diterbitkan, jadi secara online aja buat fun aja di akun penerbit gitu. Semoga bakal ada mungkin sastrawan Asia yang menggali genre ini, kita nantikan. Amin. Karena justru main di segmen remaja dewasa ini kan cikal bakal yang bakal jadi penerus sastrawan ke depannya gitu ya. Siapa tahu. Iya, betul. Who knows gitu. Amin. Ya wes, paling akhir ada pesan atau apa yang ingin disampaikan kepada pendengar Kepo Buku atau kepada para fans Haru termasuk yang lagi nguping satu ini?
Aku. Oh, apa? Ya ada lagi nanya harga lagi nih. Sukses ya Om buat penerbit Harunya. Terima kasih. Oke, Mas Andri ada yang disampaikan nggak? Pertama sih terima kasih banget udah mendukung penerbit Haru dari awal berdiri sampai sekarang. Terutama naskah-naskah dari Jepang, Korea, terima kasih banget udah setia menunggu buku-buku baru. Kami pun berusaha untuk menyeleksi buku supaya bisa menghadirkan yang naskah-naskah yang baik buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang lagi nulis, tetap semangat nulis. Jangan menyerah karena nulis itu datangnya keterampilan itu dari latihan, jadi teruslah menulis apapun medianya gitu. Dan pastinya ayo mainlah cari-cari buku-bukunya dari penerbit Haru, Imprint, Inari, dan siapa tadi satu lagi tadi? Koru. Alright. Spring juga dong. Spring ya. Oh iya betul, Spring. Asik. Udah kebanyakan jadi lupa sendiri. Oke. Sukses ya Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas Andri. Terima kasih banyak Mas Andri. Terima kasih Kepo atas Buku. kehadirannya. Iya, terima kasih. Put, Ya, gimana Put? Udah senang? seneng. Put deg-degan gak Put? Enggak Tante. Tante, rasain lo Pat. Tante apa kakak ya manggilnya? Dong kakak. Tante. Kakak enak Tante aja, tante. Opat itu udah seumur ayah. Enak aja. Aku aja manggil ayah kamu Om. Masa aku dipanggil tante? Ya udah kakak aja ya. Ya dong. Oke, dan disclaimer buat teman-teman yang lagi dengerin Kepo Buku, kenapa tiba-tiba Om Toto suaranya jadi begini? Gitu. Jadi Empot ini sedang magang, dia mau lagi bikin podcast sendiri, jadi lagi mau ngerasain. Plus dia juga suka banget dengan penerbit Haru, jadi sekalian aja lah kita jadikan penguping. Jadi kira-kira udah confident mau bikin podcast sendiri, Put? Insya Allah. Asik. Ditunggu loh buat Dengar-dengar podcast pertamanya ngomongin buku, soalnya dengar, nggak tahu jadi apa enggak. Insya Allah. Narik banget penerbit Haru ini karena terus terang ya, saya mau pengakuan dosa lagi. Bapak-bapak yang suka nyinyir ini ketika masuk ke Gramedia suka bilang, ini apa sih, kenapa banyak banget buku-buku Korea, buku-buku Jepang gitu loh. Tapi ternyata konsepnya menarik. Dan ketika gue nyadar anak gue juga suka baca buku-buku seperti itu, gue coba lihat ternyata ya idenya menarik juga. Jadi ya terima kasih. Sebagai dari sudut pandang gue sih, gue menghargai banget dan memberikan pencerahan buat gue, si bapak-bapak tukang ngomel ini. Ya kalau lu sendiri gimana Pat? Ya lu kan termasuk pembaca Haru, segmennya Haru gitu loh. ya seneng aja akhirnya Mas Andri didatangkan. Karena mungkin ya namanya kan aku juga penasaran sih sama kenapa mereka berani mengusung konsep ini dengan saya. Jadi pertama aku dulu tuh baca Haru, aku inget banget judulnya adalah Cinderella Kids, Gigi Cinderella gitu. Dan waktu itu ekspektasiku kan mesti aku baca buku-buku terjemahan Jepang, biasanya berbahasa Inggris kan. Terus waktu ada si Cinderella Kids ini nggak begitu terkenal dalam tanda kutip, jadi maksudnya aku belum familiar sama nama pengarangnya. Tapi pas aku baca, ini menarik ya, diterjemahkannya menarik. Terus dia kesan Jepangnya tuh masih kencang sekali, dan ada seperti Mas Andri bilang tadi, ada footnote yang jadi kita istilahnya kayak orang awam yang nggak ngerti Jepangan itu baca itu jadi bisa mengerti gitu. Terus jadi saat itu aku mulai lucu juga ini penerbit gitu. Terus menyenangkan sekali membacanya, kesannya jadi kalau misalnya suka nonton drama-drama Jepang yang menggelitik, yang gemas-gemas gitu ya, bukan yang serius, itu dapet banget feel-nya. Nah sejak saat itu aku mulai pengen baca-baca nih buku-bukunya Haru gitu. Terus suka sama si yang Girls in the Dark ini, si Akiyoshi Rikako. Ya udah. Nah aku masih pengen banget sebenarnya baca buku-buku Koreanya, cuma belum aja sih. Dan surprisingly, Steven ternyata banyak baca buku-bukunya Haru ya? Baru baca 2, baru baca bukunya ini, Kitun, Korea Tun, kartun Korea. Itu Haru juga nerbitin kartun juga atau komik gitu ya? Iya. Jadi mungkin waktu itu
bisa dapat rate-nya langsung dikeluarin. Atau mungkin paling populer kali ya. Waktu itu memang Lion Tone waktu itu lagi hits-hitsnya mungkin. K-Tune disebutnya jadinya ya. K-Tune, iya betul. Ya wes, overall penerbit Haru ini penerbit yang keren ya. Jadi waktu itu jadi pengen menjajal nih, jualin buku-bukunya dia, dan ya kayak wajib aja gitu dikenal oleh banyak lagi kalangan. Semoga lewat pendengar Kepo Buku kalian bisa menemukan alternatif bacaan selain penerbit Harus Utama yang sering bertengger di toko itu. Kalian bisa dapat novel-novel dari Korea, Jepang. 100 novel untuk sebuah publisher levelan Haru udah keren banget loh. Iya, dia rutin banget kok, Om. Sebulan tuh pasti ada aja ngeluarin ya. Iya pasti, maksudnya nggak cuma dari Harunya, dari Springnya, dari Inarinya ada aja juga. Sebuah pencapaian yang layak diapresiasi. Keren. Baiklah. Oke, Kepo Buku udah memasuki babak penutup. Kita masih menunggu partisipasi untuk tantangan Harry Potter. Kita tunggu kiriman rekaman audio untuk menjawab pertanyaan berikut. Apa sih yang menarik Harry Potter? Bagaimana cara supaya orang terdekat kamu tuh pengen baca Harry Potter? Bagaimana bisa menikmati baca Harry Potter? Para pendengar Kepo Buku, tantangan Harry Potter paling lambat tanggal 20 Juli. Yuk segera dikirim. Dan juga kita menerima rekaman dalam bentuk audio. Silakan kirim suara kamu ke suarane@gmail.com atau voice note lewat WhatsApp ke 08 7878 50 50 12. Hafal nih, padahal baca. Terus Kepo Buku bisa didengarkan di website suarane.org. Subscribe juga di aplikasi podcast seperti Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Breaker, dan aplikasi Dengar Radio. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami. Setiap follow Anda sangat-sangat kami butuhkan. Asik. Instagramnya? Instagram kami itu ada di @kepobuku. Instagram/kepobuku. Kepo Buku. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan episode Kepo Buku kali ini. Kita jumpa di lain kesempatan. Bye-bye juga buat Emput. Emput, thank you Emput. Iya. Thank you, Bud. Iya, Kakak. Tante. Apa tante jadi? Tante. Kamu mau dengerin omongan ayahmu atau tante opat? Mau dosa? Pancemnya gitu. Itu adalah perilaku orang tua. Ya wes. Thank you Pak. Thank you. Bye. Yo, bye-bye. Ciao. Ciao. Bye. Thank you.